Selamat siang saudara, Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Muhammad Syareza. Sidang lanjutan PK Sakatatal hadirkan ahli saat ini telah selesai digelar, di mana gambar terkini yang Anda saksikan dari Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat adalah penandatanganan nota pemberitaan ini dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sebelumnya tadi juga sudah dilakukan oleh tim kuasa hukum dari Sakatatal, yang dimana hari ini tim kuasa hukum mantan terpidana kasus Vina Cirebon Sakatatal menghadirkan Muzakir ini sebagai saksi ahli dalam sidang peninjauan kembali atau PK lanjutan. Sidang ini berlangsung di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, di mana satu di antara kuasa hukum Sakatatal tadi Farhad Abbas sempat menyampaikan pada saat sebelum sidang digelar, sempat menyampaikan bahwa Muzakir ini dihadirkan untuk mengungkap peran saksi yang dulu memberikan keterangan tetapi kemudian dicabut lagi, dan kami akan memberikan kondisi terkini bagaimana statement dari Muzakir, ahli yang dihadirkan oleh pihak Sakatatal berikut ini. Menjadi tidak bagus buat apa? Buat terhadap anak yang bersangkutan. Makanya Pak, itu terjadi Pak sekarang. Nah itu terjadi sekarang ini, kenapa dia PK? Karena apa? Pada saat itu diproses yang tidak adil. Gitu. Itu yang pembuktiannya sekarang itu muncul. Bahkan kami minta yang merasa tidak adil sebagai ngajuin PK. Karena PK yang dilakukan oleh Tatal ini nanti juga berefek kepada kalau misalnya terbukti pokoknya, misalnya itu tidak ada tindak pidana pembunuhan berencana, tapi adalah karena kecelakaan lalu lintas tunggal, misalnya begitu ya. Berarti semuanya rontok semuanya. Kalau Tatal itu diterima, Tatalnya rontok, semua terdakwa juga rontok semuanya. Karena objek utamanya tidak ada gitu. Dan menurut Bapak ini seperti apa? Saya begitu melihatnya. Karena dari awal itu seharusnya kekuatan rumah orang mati itu menjadi alat bukti tidak alat bukti itu kedokteran forensik. Jadi ternyata kalau kedokteran forensik diabaikan, ya repot kita melihatnya. Kalau kedokteran forensik itulah yang menentukan, seperti tadi saya sebutkan kasus bahwa jenazah itu karena apa gitu. Itu ahlinya adalah kedokteran Poin kedua forensik. menariknya adalah saksi. Bapak saksi bilang bahwa saksi utama itu wajib dihadirkan dalam persidangan. Sedangkan dalam faktanya kasus ini si saksi itu hanya dibacakan. Oh nggak bisa. Kenapa wajib hadir? Karena keterangan dialah yang menentukan. Kalau dia memberi keterangan di pengadilan, orang bisa bebas. Tapi kalau dia tidak memberi keterangan di pengadilan, orang bisa masuk. Maka saksi yang tipe seperti ini hakim wajib hadirkan, dan kalau dia membangkang hakim maka dia dihukum karena membangkang memberi keterangan saksi. Ada uji silang di situ, ada kalimat uji silang tadi. Oh enggak, kalau tidak dihadirkan nggak bisa diuji silang. Tapi prinsip dalam hukum acara itu adalah kalau dia membangkang bisa dipidana gitu. Karena apa? Demi menemukan kebenaran material dalam perkara ini. Kemarin kan berarti tidak hadir, berarti keputusannya sah nggak itu? Dan kalau tidak hadir berarti pembuktiannya cacat dong. Karena yang utama cacat dulu, karena dicacat dong. Karena pembuktiannya hal yang pokok tidak bisa dibuktikan. Kalau tidak pokok yang dibuktikan berarti putusannya cacat. Ya paling tidak bisa membuktikan bahwa itu tanpa dukungan alat bukti yang utama. Saksi yang utama sama dengan kekuatan keterangan saksi adalah alat bukti primer. Kalau tidak ada alat bukti primer, berarti nggak mungkin bisa membuktikan ada tidak itu. Pak, ada konsekuensi kepada hakim yang mengadakan salah itu? Ya hakim itu nanti pertanggungjawaban moral lah gitu. Karena hakim itu tidak bisa disalahkan karena menjalani kewenangannya yang ada. Tapi hakim mestinya taat pada azasnya pasal 24 tadi. Hakim itu merdeka dari kekuasaan manapun. Tidak boleh didikte oleh pelapor, juga tidak boleh. Jam berapa?